Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton. Yang terhormat Pak Bagus Karismawan selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 17060230025 dari program studi pendidikan bisnis B angkatan 2023 untuk melakukan pekerjaan studi kasus yang telah diberikan. Jadi ini dia studi kasusnya. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya ringkas bahwasanya di studi kasus ini saya diminta untuk melakukan dashboard sederhana dari PT Vortex data penjualan tahun 2025. Adapun yang diminta dari saya adalah untuk menampilkan informasi dasar penjualan sepanjang tahun 2025 seperti jumlah total unit motor, jumlah total unit motor listrik yang terjual, lalu ada produk mana yang paling laku, apakah yang premium atau bukan, dan terbanyak itu berasal dari kota mana. Terus buat juga grafik performa penjualan motor untuk setiap staff sepanjang tahun 2025 dan diminta cek slicer atau filter dari 1 Januari sampai 31 Januari 2025 penjualan siapa aja yang tinggi. Nah, itu dia latar belakang studi kasusnya. Mungkin langsung kita masuk ke Power BI-nya. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah import datanya. Nah, datanya sudah saya download sebelumnya, jadi kita langsung import aja dari folder. Ini kita combine and transform data. Oke, ini kita gunakan ke Power Query Editor, tapi karena semua kolom yang diberikan itu semua kolom yang dibutuhkan itu sudah tersedia di Excel yang sudah tadi kita download, mungkin langsung aja kita close and apply. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada ya, tandanya di sini sudah ada sales 2025. Untuk melihat data secara keseluruhan, mungkin kita buat matriksnya terlebih dahulu. Di matriksnya ini quantity order kita masukin ke values, lalu ada product name kita masukin ke rows. Selanjutnya customer location kita masukin ke kolom. Terus ada payment method kita masukin ke rows. Tujuannya adalah untuk melihat data ini secara keseluruhan, teman-teman. Jadi dari matriks ini kita bisa melihat
eh, electric motorcycle total penjualannya itu 1.311 dan premium electric motorcycle itu 1.113 dengan rincian yang 12 bulan installment itu sekian, yang 6 bulan installment itu sekian pembayarannya. Terus yang cash sekian, terus juga dengan yang eh, di Kota Bekasi sekian, Bogor sekian, Depok sekian, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa melihat data secara komprehensif dari matriks ini. Jadi untuk nomor satu itu untuk melihat total unit motor listrik yang terjual sudah bisa dilihat dari sini. Itu ini total electric motorcycle 1.311, premium electric motorcycle 1.113 dengan rincian yang ada di matriks ini. Sekarang kita diminta untuk mengkomparasi produk mana yang paling laku antara electric motorcycle dengan premium electric motorcycle. Nah, ini mungkin kita bisa buat dengan cluster column chart. Kita buat di visualisasi baru aja. eh ini quantity order kita masukin ke y-axis dan produk name kita masukin ke x-axis. Ini kita setting visualisasinya, data table saya kita tunjukin. Ini dia dari table ini sebenarnya kita bisa melihat ternyata yang paling yang lebih besar atau paling laku itu adalah electric motorcycle dengan total 1.311. Sedangkan yang premium electric motorcycle itu 1.113. Dari data ini kita bisa langsung mengkomparasi secara visual yang batang yang paling tinggi itu adalah yang paling laku. Sekarang untuk yang 3A kita diminta untuk melihat customer terbanyak berasal dari kota mana. Nah ini juga sebenarnya bisa pakai yang mana aja, tergantung kita membacanya, baca datanya gimana. Di sini kita pakai yang map, customer location, kita masukin ke location, terus kita masukin titik order ya. Nah ini dia nih eh, data maps-nya. Tapi untuk mempermudah kita melihat jumlah-jumlahnya mana yang paling laku itu mungkin bisa kita gunakan ini stack bar chart ya. Nah dari sini juga kelihatan ternyata yang paling laku itu adalah di Jakarta. Eh, Tambahkan data table Jakarta dengan total 795. Terus paling sedikit itu di Bogor di angka 273. Nah untuk rincian lebih lebih secara geografis, secara maps itu bisa menggunakan ini. Tapi karena kita tujuan adalah mengkomparasi agar lebih mudah dibaca, kita menggunakan ini aja. Tag bar chart. Terus ditanya lagi nih, metode pembayaran yang paling sering dipakai, mungkin kita bisa menggunakan eh, pie chart ya. Pie chart, quantity order kita masukin ke value, payment method kita masukin ke legend. Nah, dari sini juga ada kelihatan. Ternyata metode pembayaran yang paling digunakan itu adalah cash sebesar 41,42%. Sekarang kita diminta untuk melakukan menunjukkan grafik performa penjualan staff. Ini bisa kita gunakan card new, terus sales name dan quantity order. Kita setting untuk layoutnya, kita grid, kita single row, kita ganti grid. Nah, harus seperti ini. Columns.
Nah, ini dia. Eh, kita bisa melihat performa dari penjualan setiap sales atau staff masing-masing dijabarkan dalam kartu ini, dan dari kartu ini kita bisa melihat detailnya satu-satu dari masing-masing staff itu performanya gimana. Seperti itu. Dan ternyata yang paling tinggi itu adalah Jason Matthews ya dengan penjualan 208. Jadi itu eh, visualisasi yang diminta. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan slicer yang memfilter rentang waktunya. Kita gunakan slicer. Kita cari dulu di mana slice. Ini dia slicer. Quantity of order dan order date. Order date. Ini order date-nya. Ini dia. Ini udah ada slicernya buat kita memfilter penjualan dari setiap staffnya. Misalnya dari rentang 1 Januari sampai 31 Januari, rentang 1 bulan aja. Di bulan kita bisa melihat nih, Jason Wade tuh menjual 13, Cynthia Smith menjual 11, Alison Woods menjual 11, terus eh, electric motorcycle terjual 124, premium electric motorcycle terjual 85 dari filter tentang waktu slicer ini. Ini bisa kita adjust, kita bisa atur. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari eh, penugasan studi kasus kali ini. Mungkin cukup sekian. Semoga saya dapat salam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti.